berita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Benarkah Ade Armando meninggal dunia setelah terlempar 50 meter akibat kecelakaan di jalan tol? Seperti yang Anda lihat, saya sehat-sehat saja. Tapi sampai kemarin, saya harus menjawab banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya soal berita yang menggemparkan ini. Ini semua berawal dari sebuah video di kanal YouTube bernama Agenda Politik. Pada 20 Desember, di kanal ini muncul sebuah berita berjudul Berita Terbaru Hari Ini, Kompas TV Live. Jadi begini kronologinya berita hari ini terbaru. Memang di judul itu tidak disebut nama Ade Armando. Tapi di thumbnailnya ada foto yang memuat gambar sejumlah orang berkerumun dengan tulisan Inna lillahi ya Allah, Ade Armando dikafani, tangis keluarga pun pecah. Di videonya sendiri di awal hanya ada cuplikan berita yang menggambarkan adanya kecelakaan maut di jalan tol. Ada mobil-mobil ringsek, tapi juga ada foto saya diselang-seling dengan video mobil hancur itu. Agak belakangan muncullah pembawa berita yang mengabarkan Ade Armando sekeluarga tewas dalam kecelakaan di jalan tol. Kejadiannya persis di lokasi kejadian kecelakaan Vanessa Angel. Video itu menyatakan Ade Armando mengendarai kendaraan dari Jakarta menuju Madura. Lalu ada penjelasan begini. Di KM 672, kendaraan ini mengalami oleng ke kiri. Setelah itu menabrak pembatas jalan berupa beton sehingga kendaraan itu terlempar di jalur cepat sejauh 50 meter, kata Ditlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman kepada wartawan. Jadi si pembuat video ini niat benar membuat video palsu. Mereka membangun kesan bahwa yang memberitakan ini adalah sebuah stasiun televisi terkemuka, Kompas TV. Kemudian ada cuplikan wajah dan suara pembawa berita sungguhan untuk kemudian disisipi dengan suara pembawa berita palsu. Ada pula cuplikan keterangan polisi. Saat ini sih saya sudah tidak bisa lagi menemukan video tersebut di YouTube. Saya duga sudah di take down. Tapi ketika saya pertama kali menonton video itu, saya membaca ada begitu banyak komentar orang yang berbahagia karena saya mati. Berbagai ucapan bernapas keagamaan muncul di situ. Ada Alhamdulillah, Allah Maha Besar, Allah menghukum orang yang melawan perintahnya, dan sebagainya. Artinya memang ada banyak orang yang percaya bahwa itu benar. Yang menarik juga saya menduga video itu diupload pada malam hari. Akibatnya ada beberapa teman yang menyaksikan video itu dan khawatir dengan kondisi saya, berusaha menelpon dan me-WA saya, tapi tidak saya respons karena saya sudah tidur. Jadi ini memang disiapkan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, kenapa ya mereka melakukan itu? Kan kebohongan semacam ini dengan mudah dikenali. Taruhlah berita ini sempat viral satu hari, tapi besoknya kan sudah diketahui bahwa saya masih hidup dan sehat-sehat saja. Jadi tujuannya apa? Saya duga sih ini lahir dari manusia sakit jiwa yang marah dengan kehadiran saya, tapi tidak tahu cara mengenyahkan saya. Mungkin kalau mereka punya keberanian lebih atau kenekatan lebih, mereka benar-benar akan menyakiti saya atau bahkan mengancam jiwa saya. Tapi karena mereka nggak punya itu, mereka menyalurkan kemarahan mereka dengan membuat kabar bohong semacam itu. Mereka mungkin berharap saya akan shock atau keluarga, kerabat, teman saya akan panik. Tapi itu kan semua dungu. Kematian saya cuma ada di imajinasi mereka. Mereka ingin saya mati. Mereka membayangkan saya mati dengan cara yang dramatis. Mereka menciptakan sebuah cerita bahwa saya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mereka ingin sekali itu terjadi. Itu ada terus di kepala mereka. Karena itulah mereka menciptakan fiksi bahwa saya memang tewas dengan cara seperti Vanessa. Dan setelah mereka ciptakan karya hayalan itu, mereka mempercayainya sendiri. Mereka mungkin adalah orang-orang yang hidup dengan menonton sinetron azab atau hidayah. Ingat dulu ada judul episode sinetron seperti Jenazah Mandor Kejam Mati Terkubur Cor-coran, atau Kepala Panti Asuhan Serakah Terjepit Liang Lahat Tersapu Banjir Tersambar Listrik, atau Juragan Tahu Bulat Tergoreng Dadakan Dikubur Angat-angat. Anda sih mungkin akan tertawa-tawa baca judul-judul itu, tapi jangan-jangan ada banyak orang di luar sana yang termakan dengan hayalan tingkat tinggi semacam itu.
Kalau diingat-ingat, saya dulu di masa kecil juga sempat membaca komik-komik azab semacam itu. Salah satu yang paling membekas adalah komik tentang surga dan neraka. Jadi dikisahkan ada dua tokoh dengan karakter yang sepenuhnya berseberangan. Yang satu soleh, rajin sholat, berbakti pada orang tua, belajar tekun, rajin ke masjid, bersedekah pada fakir miskin, dan seterusnya. Sementara tokoh yang satu lagi tidak pernah sholat, kurang ajar pada keluarga, berfoya-foya, dugem, mencerca peminta-minta, dan seterusnya. Si tokoh pertama meninggal dengan tenang dan masuk surga. Si tokoh kedua tewas karena kecelakaan dan masuk neraka. Nah, penggambaran di neraka itu yang sempat membuat saya gemetar. Jadi diceritakan mereka yang masuk neraka akan disiksa dengan amat kejam. Mereka dimasukkan dalam air mendidih, disetrika, dipanggang, dipotong lidahnya. Kemudian lidahnya akan tumbuh kembali dan dipotong lagi. Semua manusia harus melewati jembatan yang sangat tipis, seperti rambut dibelah 7, dan mereka yang berdosa akan jatuh ke jurang yang di bawahnya ada api yang membakar. Pokoknya serba menakutkan. Ajaran moralnya tentu saja adalah jadilah orang baik agar bisa masuk surga. Terus terang, ajaran itu sempat membuat saya rajin sholat, tapi tentu saja tidak lama. Begitu saya semakin dewasa, semakin saya banyak baca dan mendalami ilmu pengetahuan, cerita itu sedemikian tidak masuk akalnya, sehingga saya anggap saja sebagai kisah main-main, seperti dongeng si tudung merah dan serigala. Masalahnya, barangkali di luar sana banyak orang yang tidak kunjung cerdas. Mereka barangkali tidak banyak baca, tidak banyak diskusi, tidak banyak berpikir, dan mungkin sekali terus mendapat asupan cerita-cerita serupa. Orang-orang inilah yang mungkin berharap saya meninggalkan dunia dengan cara mengenaskan. Termasuk mereka yang menciptakan video itu. Mereka mungkin sekali percaya bahwa saya memang orang yang mengingkari Tuhan dan agama. Atau mereka percaya bahwa saya adalah orang menghalangi perjuangan mereka yang mereka anggap mulia. Mereka percaya bahwa saya seharusnya diperkarakan secara hukum, diadili, dan dimasukkan ke penjara. Tapi ketika saya ternyata tidak kunjung dipenjarakan, mereka mengarang cerita bahwa saya dilindungi penguasa. Karena itulah mereka merasa satu-satunya yang diharapkan adalah keadilan Tuhan. Dalam kegalauan, mereka membayangkan Tuhan pasti murka dengan apa yang saya lakukan. Karena itu mereka percaya Tuhan akan menghukum saya dengan cara yang pedih. Cerita tentang kematian saya di jalan tol ini adalah bagian dari kisah imajinatif mereka. Terus terang saya iba. Apa yang mereka lakukan sekedar mencerminkan keterbelakangan dan kebodohan mereka. Mudah-mudahan Tuhan masih bersedia membuka hati dan akal mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.